mitra kerja dari Jan Sihar Aritonang di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Rosna Mawati Siregar, yang juga pernah menjadi sekretaris dari Jan Sihar, akan memberikan cerita menarik dan juga apresiasi yang mendalam untuk Jan Sihar Aritonang. Mari kita simak bersama. Pak Jan Aritonang adalah salah satu dosen yang produktif dalam menulis dan membuat buku. Mungkin beliau punya target tertentu, wajib secara berkala menerbitkan buku atau tulisannya. Terpikir bagaimana caranya beliau membagi waktu ya, disiplin mengajar dengan tugas-tugas mengajar dari program S1, S2, S3, mengurus tugas-tugas selaku direktur program pasca sarjana ketika itu, lalu juga berjemaat, tapi juga bermain badminton. Tridharma perguruan tingginya jalan dan menghasilkan. Bagaimana caranya membagi waktu? Rasanya waktunya beliau lebih dari 1 kali 24 jam mungkin. Dari pagi hingga siang bekerja, mengajar, sempat atau menyempatkan diri tidur siang, bekerja lagi setelah itu sore hingga malam, atau bermain badminton sesuai jadwal olahraganya, atau bahkan berkunjung membesuk mahasiswa pasca sarjana yang dia tahu dirawat di rumah sakit, mengunjungi mereka yang sakit bersama-sama dengan Ibu Endang Aritonang. Pak Jan menurut saya juga bukan pemimpin yang ngebosi. Kalau ada surat penting atau sangat penting, beliau langsung memprosesnya, dan seringkali lebih banyak surat-surat penting, jawaban untuk mahasiswa yang bermasalah, koordinasi dengan lembaga di dalam dan luar negeri, itu beliau langsung yang mengurus dan memprosesnya. Beliau sangat membantu stafnya. Urusan liburan atau berlibur bersama keluarga sepertinya juga beliau rencanakan dengan baik. Walau waktu-waktunya beda. Orang-orang liburan, beliau bekerja. Orang-orang bekerja, beliau cuti dan mengambil liburannya. Entahlah Bintang, Tio, dan Unggul yang bisa membenarkan atau mengoreksi tentang hal ini. Oleh-oleh dari liburan pasti saya mendapatkannya. Jelas tak ada gading yang tak retak. Sulit untuk rileks atau tenang alias kurang sabaran. Mungkin itu yang membuat Pak Jan dan orang-orang di sekitarnya jadi uring-uringan. Ya, Pak Jan seperti menetapkan standarnya mesti menjadi standar banyak orang. Itu sudahlah, Pak Jan sudah menghasilkan banyak buku, tulisan, karya akademik, bahkan anak-anak didik yang berkualitas. Selamat ulang tahun ke-70 tahun Profesor Jan Sihar Aritonang PhD. Kiranya Bapak semakin bergembira, menuai semua yang sudah Bapak tabur. Sehat-sehat bersama Ibu Endang Aritonang dan keluarga dan cucu, untuk terus berperan memberi makna tertentu bagi diri sendiri dan bagi sesama. Horas, Pak. Salah satu staf Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja-Gereja di Indonesia atau PDSGI, yaitu Yonia Sabatiari, juga akan menceritakan pengalaman, apresiasi, dan inspirasi selama menjadi mitra kerja dari Jan Sihar Aritonang. Mari kita simak bersama.
Halo, perkenalkan, saya Yonaya Sabatiari, staf Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia atau PDSGI STFT Jakarta. PDSGI merupakan salah satu bagian dari unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya adalah menyediakan, mengelola, dan juga memelihara koleksi kasanah sumber-sumber gereja dan juga terutama memberikan pelatihan kepada gereja-gereja, sekolah teologi, lembaga, dan organisasi untuk mengelola arsip dokumen sejarah mereka masing-masing. Kedepannya PDSGI akan menjadi pusat pangkalan data kekristenan di Indonesia. Dari awal saya bekerja sebagai staf PDSGI sendiri sudah dikepalai oleh Prof. Yansiar Aritonang atau Pak Yan atau Pak Aritonang. Dan saya sudah bekerja bersama beliau selama hampir 8 tahun lamanya. Dalam perjumpaan dan pekerjaan yang saya lakukan bersama beliau, saya banyak belajar, saya banyak mengambil teladan, terutama dalam hal loyalitas, dedikasi, integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, tepat waktu, ketegasan terhadap peraturan, dan hal baik lainnya yang saya dapat pelajari dan yang saya dapat ikuti dari beliau. Walaupun sampai saat ini saya sendiri masih mengalami kesulitan untuk hal-hal tertentu dan saya masih terus berusaha karena bagi saya itu adalah bekal di masa depan untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab, yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Dari situ saya juga terus mengingat setiap hal yang memang Pak Yan tunjukkan, Pak Yan lakukan ketimbang Pak Yan nasihatkan, karena sedikit banyak selama saya bekerja, Pak Yan jarang sekali memberikan saya nasihat berupa kata-kata, namun lebih kepada aksi dan menunjukkan tingkah laku yang nyata, sehingga saya bisa mengikutinya. Di usia dan keadaan fisik yang terbatas juga, beliau masih semangat bekerja untuk menyelesaikan Kamus Gereja dan Teologi Kristen. Bagi saya itu merupakan suatu bentuk kerja keras dan hal yang patut saya teladani, ketika segala sesuatu yang memang sudah diniatkan dan bertanggung jawab di dalamnya, Pak Yan akan terus melakukannya sampai selesai. Semoga Bapak terus masih lanjut berkarya di usia yang senja ini, walaupun banyak keterbatasan, dan saya berterima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap didikan yang Bapak berikan kepada saya selama hampir 8 tahun ini. Semoga terus berlanjut, sehingga saya memiliki bekal yang sangat matang untuk kehidupan saya di kemudian harinya. Harapan saya Bapak terus dapat menikmati masa senja dengan indah, dengan bahagia bersama keluarga, dan terus Tuhan memberkati Bapak dalam setiap keadaan, dan Bapak juga terus bersemangat untuk bisa terus berkarya. Selamat ulang tahun Prof. Yansiar Aritonang, Pak Yan, Pak Aritonang. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan terus memberikan Bapak kebahagiaan, damai sejahtera yang berlimpah. Amin. Terima kasih.